Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi seperti biasa bahwa di setelah sekian pertemuan gitu ya, yang secara e-kuliah, maka saya selalu mengadakan review terhadap materi-materi yang sudah disampaikan sebenarnya melalui e-kuliah, baik lewat modul ataupun video yang diberikan. Nah, hari ini kita akan mereview berarti dari pertemuan setelah UTS ya, ke-8, ke-9, 10, 11. Jadi ada 4 materi yang akan kita review hari ini. Jadi ini waktunya kalian atau kita berdiskusi kira-kira hal apa yang sekiranya kalian masih belum paham, sok ditanyain sekarang, karena saya nggak akan menjelaskan ulang ya. Mungkin saya cuma akan menjelaskan sekiranya poin-poin yang masih kalian belum paham. Oke, adakah kita mulai dari pertemuan 8 dulu deh. Saya coba share screen dulu. Pertemuan 8. Screen saya sudah terlihat? Teh. Sudah. Oke, di pertemuan ke-8 kita bahas tentang bagaimana kalian membandingkan masih tentang data numerik, tapi sekarang membandingkannya lewat box plot. Setelah itu juga kalian juga sudah tahu bagaimana membandingkan untuk data yang non-numeriknya atau sifat data yang kualitatif. Oke. Di bahasan ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentunya untuk tahu saya harus membandingkan pakai yang mana, kalian harus tahu dulu tipikal datanya ya. Data yang kalian punya itu data kualitatif atau kuantitatif. Masih ingat bedanya data kuali sama kuanti itu apa? Apa? Data kuali dan kuanti? Kalau Hmm? kalau kuantitatif itu apa ya, kalau yang saya paham itu secara garis besar bisa dihitung. Kalau yang kualitatif itu hanya kayak apa ya, mengurutkan atau misalnya mungkin sebagai kategori kayak gitu teh kalau yang kualitatif. Ya, betul. Itu secara garis besarnya. Ada lagi yang lain, silakan. Apa bedanya data kuali sama data kuanti? Kapan kita menyebut data itu kuali, kapan kita sebut data itu kuanti? Karena itu sebagai tahapan awal untuk bisa kita menentukan kita akan membandingkannya pakai apa? Pakai box plot kah? Pakai histogram kah? Pakai pie chart kah? Atau menghitung modus, menghitung rata-rata, dan seterusnya, itu akan sangat bergantung dari tipikal data yang kita punya. Apa tadi bedanya kuali dengan kuanti? Di sini kan sebenarnya udah ada. Tinggal pemahaman kalian seperti apa tentang data kuali dengan data kuanti. Sarah, coba Sarah. Sarah, bagaimana membedakan data kuali dengan kuanti, Sarah? Kalau dari kayak tampilannya sendiri, biasanya kuanti itu disajikannya dalam bentuk angka, tapi kalau kuali biasanya kalimat-kalimat atau kata-kata gitu. Oke, itu yang paling mudah ya. Yang paling mudah kita bisa mengidentifikasi apakah data kita kuali apa kuanti. Kalau misalkan datanya kuanti, ya kuanti berarti datanya bisa dituliskan dalam bentuk angka, biasanya berupa skor. Ya, kalau kuali biasanya enggak, kebalikannya. Walaupun pada prakteknya nanti bisa juga ini misalkan tadi ya yang gender misalkan, data gender. Gender itu laki-laki sama perempuan. Berarti tidak disajikan dalam bentuk angka. Berarti itu sebenarnya data kualitatif. Tapi kadangkala kalian akan menemukan yang sifatnya sudah di-coding. Misalkan, oh ternyata kalau laki-laki itu saya akan codingnya menjadi 1, perempuan itu saya coding jadi 2 gitu. Sehingga yang kalian lihat cuma angka 1 dan 2. Oh, kata Teh Dwi waktu itu bilang bahwa kalau datanya dalam bentuk angka berarti itu pasti kuantitatif, padahal nggak seperti itu. Yang kalian lihat nanti adalah raw datanya, data aslinya. Ya, kalau tadi sudah di-coding kan itu bukan data aslinya. Itu sudah hasil pengkodingan
supaya kita mudah dalam proses analisis data. Jadi itu yang paling mudah. Lalu berikutnya kalian juga harus paham mengenai skala pengukuran data. Kalau datanya kualitatif, maka biasanya skala pengukuran yang mungkinnya apa? Coba. Kalau datanya kualitatif, maka skala yang memungkinkannya? Yang paling rendah apa skala pengukuran? Skala pengukuran ada berapa? Ada 4 teh. Ada 4. Oke, Fikar. Apa aja, Fikar? Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, itu udah hafal ya dari pertemuan 1, udah sering diulang. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ketika kita punya data yang sifatnya kuali, maka seringnya itu mempunyai skala, kalau dia tidak nominal, pasti ordinal. Tapi ketika datanya sifatnya kuantitatif, maka memungkinkan untuk punya skala pengukuran datanya interval atau rasio. Ya, balik lagi, kapan kita membedakan nominal sama ordinal? Kalau dia ordinal, dia punya ranking, punya peringkat. Ya, kalau kapan kita membedain interval sama rasio? Kalau dia rasio, kita selalu lihat dari titik nolnya. Titik nolnya sifatnya mutlak. Ya, itu udah dibahas di pertemuan sebelum UTS. Nah, itu kenapa menjadi harus saya ulang? Karena itu menentukan kita akan membandingkan ukuran-ukuran statistiknya pakai apa ya, gitu. Bisa pakai box plot kah, bisa pakai median kah, bisa pakai modus kah, atau pakai histogram, itu sangat bergantung dari tipikal data dan skala pengukuran data. Ya, kalau di sini yang pertama tadi karena datanya adalah sifatnya kuantitatif, maka ketika saya mau membandingkan dua buah variabel, misalkan variabel mana yang lebih baik, yang lebih tinggi atau yang paling rendah misalkan ya, atau saya mau membandingkan dua kelompok populasi untuk melihat misalkan bagaimana sih keadaan datanya di situ, maka kita bisa bandingkan pakai box plot atau diagram kotak garis. Oke. Ini membandingkan box plotnya. Nanti apa sih yang kalian bandingkan? Kalian bisa bandingkan yang pertama kalau dilihat dari sini, dari sisi box plot, kalian bisa bandingkan bagaimana sebaran datanya. Ya, kalau dari box plot. Dari mana kita tahu sebaran data? Dari misalkan ini ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Sebaran datanya ditandai oleh bentuk yang mana? Coba, ada yang masih ingat? Oh, yang mana yang lebih homogen, yang mana yang lebih heterogen? Kalau dari box plot seperti ini. Yang mana? Bentuk batangnya bukan teh. Bentuk batang. Panjang pendek. Betul. Lebar atau panjang pendeknya dari si batang ini ya. Artinya itu mencerminkan penyebaran datanya seberapa jauh. Semakin lebar atau semakin tinggi, ini karena box plotnya berdiri ya, tapi bisa juga nanti kalian nemu box plot yang tidur, jadi melintang gitu ya. Jadi yang jelas adalah tinggi rendahnya atau panjang pendeknya dari batang box plotnya itu mencerminkan seberapa besar penyebaran datanya. Semakin lebar atau semakin tinggi itu menyatakan bahwa datanya itu semakin heterogen. Ya, semakin kebalikannya, semakin sempit batangnya atau semakin kecil itu berarti semakin homogen. Oke, kalau dari box plot ini mana yang lebih homogen, laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan yang lebih homogen? Yang homogen yang laki-laki bukan? Laki-laki Iya, homogen. Yang laki-laki. Kelihatan ya bahwa yang laki-laki dia lebih pendek kotaknya dibanding dengan yang perempuan, dia lebih panjang. Berarti laki-laki datanya cenderung lebih homogen, lebih seragam dibanding dengan yang perempuan. Itu dari sisi sebaran data. Kalau dari sisi pusat datanya, kalian masih ingat bahwa ketika kita mau membandingkan atau melihat ukuran statistik dari sebuah data, ada 3 ukuran. Ada ukuran pusat, ada ukuran penyebaran data, ada ukuran letak.
Ya. Nah, sekarang kalau di box plot, ukuran letak dicerminkan lewat yang mana? Ayo, ukuran letaknya. Mana yang pusatnya lebih besar mana yang pusatnya lebih besar, pusat datanya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan bukan teh. Perempuan. Kenapa, Fikar? Karena jadi si boxnya itu lebih tinggi gitu teh. Oke, betul. Karena letak box plotnya lebih tinggi, atau kita lihat nilai ukuran pusat itu bisa kita tandai dengan nilai mediannya. Median ada di mana? Kalau di box plot ini, median ada di garis yang mana? Yang di tengah-tengah box bukan teh. Ya, median adalah garis tengahnya. Garis tengah di kotak ini adalah median. Mana yang letaknya garisnya lebih tinggi? Oh, ternyata kalau dari kotaknya, yang garis tengahnya lebih tinggi itu adalah perempuan dibanding yang laki-laki. Ya, berarti pusat data dari perempuan ini lebih, kalau ini tingkat kecerdasan, berarti lebih tinggi dibanding dengan kecerdasan yang laki-laki. Itu baru 2 ya. Lalu yang ketiga dari box plot, kita juga bisa lihat distribusi datanya. Ya, kalian sudah kenal kalau kita lihat dari pola distribusi data atau pola penyebaran datanya, ada yang kita sebut distribusi normal, ada yang kita sebut dia menjulur ke kanan sama menjulur ke kiri. Kalau menjulur ke kanan berarti banyak data yang nilainya kecil, kalau menjulur ke kiri berarti banyak data yang nilainya besar. Kalau dilihat dari sini, dia kalau dikatakan simetris pada saat kapan? Pada saat letak mediannya itu ada di tengah-tengah. Ya, kalau ini kotak seperti biasa, kalian juga udah tahu bagaimana membuat box plot. Nilai garis yang paling bawah ini menyatakan nilai kuartil berapa? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 teh. Ya. Garis yang paling bawah ini adalah nilai kuartil 1. Yang di tengah ini adalah kuartil 2, atau nilai kuartil 2 itu akan sama dengan nilai median. Garis yang atas ini sama dengan nilai kuartil 3. Kalau letak median ada di tengah-tengah antara kuartil 1 dengan kuartil 3, maka kita bisa simpulkan bahwa datanya cenderung simetris. Gitu ya. Itu adalah review dari box plot. Lalu kalau sifat datanya kuali, bagaimana kita bisa membandingkan? Nah, ini mah gampang ya. Sudah sering kalian lakukan juga. Kalian bisa pakai histogram atau diagram batang. Hanya saja yang membedakan kalau diagram batang dari variabel atau data yang sifatnya kuali, maka banyaknya batang akan ada sebanyak kategori dari datanya. Kalau ini adalah tentang gender, maka banyaknya batang akan ada sebanyak kategori data. Berarti ada yang orang golongan darah O, ada yang A, ada yang B, ada yang AB. Jadi sudah default, sudah sesuai dengan kategorinya. Tapi beda dengan pada saat kita punya data yang sifatnya kuanti. Banyaknya batang, kita bisa setting. Ya, pada saat kalian bikin histogram, kalian bisa sesuaikan banyaknya batang sesuai dengan ada berapa kelompok yang kalian mau cari. Ya, tapi kalau yang sifatnya kuali itu akan berdasarkan banyaknya kategori dari setiap variabelnya. Maka bisa pakai histogram atau diagram batang seperti ini, atau bisa pakai diagram lingkaran. Ya, begitupun untuk tipikal data yang skalanya adalah ordinal. Oke, lalu ini untuk melihat ukuran penyebaran datanya, ya seberapa menyebar atau yang tadi seberapa homogen, seberapa heterogen. Kalau sifat datanya kuanti, maka kita bisa lihat dari 4 nilai ini. Bisa dari nilai range atau rentang rentang antar kuartil, atau
simpangan baku atau standar deviasi, lalu bisa lihat dari variance. Ya, ini tadi. Kalau tadi bentuknya box plot itu lihatnya dari lebar atau tinggi rendahnya. Bukan tinggi rendah. Lebar kecilnya ya. Tadi dari si batangnya. Tapi kalau itu kalau dari gambar, tapi kalau dari sebuah nilai ukuran sebarannya ini kita bisa lihat dari ukuran-ukuran ini. Ya, ada yang kuali, ada yang kuanti. Kalau yang kuali nanti kita bisa hitung dari nilai IQV-nya, Index of Qualitative Variation. Rumusannya sudah ada. Oke. Tuh, sok. Ada yang mau ditanyakan tentang materi di pertemuan 8? Kalau saya lihat di forum, sebentar, ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya di forum ya. Oke. Saya harapkan memang ketika nggak ada pertanyaan di forum, saya harapkan memang benar-benar paham ya kalian ya. Kita mau izin nanya. Ya, silakan. Yang tugas yang kedua, yang terhadap siswa SLPT penghuni asrama putra dakwah peneliti persesi terhadap penelitian disiplin itu tuh kan ada penyesuaian sosial baik dan buruk dan jumlah perempuan dan laki-laki. Nah ini tuh yang dilihatnya tuh yang perempuan laki-laki di jumlahnya atau jumlah di baik buruk yang di penyesuaian sosialnya teh. Maksudnya cara apakah yang saya kerjakan sudah benar atau belum teh gitu? Tugas 8. Tugas berapa? Iya. Tugas ini ya. Oke. Iya, tugas 8 teh. Kita lihat salah satu saja ya, kita random. Oke, punya Siva deh. Yang nomor 2 ya, Fikar ya. Oke. Terdapat siswa SMP penghuni asrama diteliti persepsinya terhadap penerapan disiplin. Ada P, ada L, ada I. Dan penyesuaian sosial ada baik dan ada buruk. Oke, ini berarti datanya ditampilkan dalam bentuk tabel kontingensi. Berarti datanya ini data kuali atau data kuanti? Coba. Kualitatif. Kualitatif, karena dia berupa kategori. Ada P, ada L, ada I, ada baik, dan ada buruk. Oke, yang ditanyakan adalah tentukan modus, lalu indeks keragaman persepsi siswa terhadap disiplin dari seluruh siswa yang diteliti. Oke, berarti tadi pakai IQV. Oke, ini ya, kita pakai IQV. Sebenarnya kalian boleh lihatnya dari sudut pandang, nah, ini boleh dari sudut pandang baris atau sudut pandang kolomnya. Kalau ini berarti boleh dari sudut pandang penyesuaian sosial atau dari sudut pandang persepsi. Jadi nggak apa-apa, tergantung kalian nanti menjelaskannya. Asalkan nanti ketika kita pakai yang penyesuaian diri, kita lihatnya dari sudut pandang baik dan buruk, berarti nanti penjelasannya dilihatnya dari sudut pandang yang penyesuaian sosial. Gitu. Tapi kalau kalian menghitungnya dari sisi persepsi terhadap disiplin, maka nanti melihat indeks keragamannya homogen atau heterogennya dilihat dari sisi persepsi terhadap disiplin. Gitu. Jadi bisa dilihat dari dua-duanya, Fikar. Kita lihat yang ini. Oh, kalau ini mah masing-masing kategori ya.
Oh, enggak sih, ini P. Ya. Jadi tergantung kita lihatnya dari sudut pandang yang mana. Mau sudut pandang baris atau sudut pandang kolom, nggak apa-apa. Kesimpulannya nanti akan kurang lebih, nggak sama sih, nanti tergantung tadi karakteristiknya. Mana yang lebih homogen dan mana yang lebih heterogen. Berarti nanti kalau dilihat dari baik sama buruk, nanti pilih mana yang paling homogen di antara baik dan buruk. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang persepsi, berarti nanti homogen heterogennya dilihat dari PL sama I-nya. Begitu? Iya Teh, cukup dimengerti. Oke, sip. Ada lagi? Silahkan. Cukup untuk pertemuan 8? Oke, kita pindah lagi sekarang. Pertemuan 9. Nah, pertemuan 9 ini sebenarnya apa ya? Pengetahuan awal buat kalian ketika nanti kita akan bahas ke pengujian hipotesis ya. Karena di pengujian hipotesis kalian akan tahu ada yang namanya distribusi peluang. Ada distribusi normal, ada distribusi test student gitu ya. Saya kasih beberapa tabel statistik ke kalian untuk proses pengujian hipotesis. Nah, kalian bisa memahami itu kalau kalian punya pengetahuan tentang apa sih yang disebut variabel acak, apa yang disebut distribusi peluang. Jadi sebenarnya ini mah informasi tambahan saja buat kalian untuk bisa memahami distribusi peluang itu apa. Ya, tapi ini nggak akan saya masukkan ke dalam ujian, jadi sebagai informasi saja buat kalian. Ya, nah distribusi peluang tuh ada banyak kalau di statistik. Ini cuman sebagian saja. Kalau saya bisa bagi menjadi 2 kategori, ada yang disebut distribusi diskrit, ada yang disebut distribusi kontinu. Nah, nanti beberapa distribusi akan sering kalian pakai, terutama mungkin ini yang distribusi kontinu ya, yang salah satunya adalah distribusi normal, distribusi test student, ada distribusi C kuadrat, ada distribusi F. Nanti kalian akan sering ketemu sama mereka pada saat kapan? Pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis. Nanti kita bahas lainnya. Ya, paling itu sih yang harus kalian pahami gitu ya. Nanti setiap distribusi ini dia punya tabel. Ya, makanya di kuliah saya udah kasih kalau nggak salah baru 2 ya. Ada tabel distribusi normal sama tabel T-student. Itu dipakainya buat kapan? Pada saat kita mau melakukan proses pengujian hipotesis. Jadi kalau kalian punya buku statistik, misalkan yang paling umum itu adalah bukunya Sujana, ya di awal saya udah kasih referensi ke kalian. Saya nggak tahu apakah kalian mencari tahu buku itu atau tidak, gitu ya. Tapi kalau kalian buka buku-buku textbooknya statistik, di belakang bukunya selalu ada tabel-tabel. Kalau kalian cek, mau itu e-book, mau itu buku cetaknya, gitu ya. Kalau buku statistik, belakangnya pasti ada kumpulan tabel-tabel. Dari tabel A sampai tabel Z, itu semuanya ada namanya. Nah, nanti kita akan pakai itu, akan pakai beberapa tabel dalam proses pengujian hipotesis. Yang sampai pertemuan 11 ini, yang kita pakai baru 2 tabel. Ada tabel distribusi normal, sama tabel distribusi test student. Ya. Yang pertemuan kemarin ya ada distribusi tentang test student. Jadi ini pengetahuan saja buat kalian ya. Lalu yang bahasan berikutnya, nah ini sebenarnya yang ingin saya tekankan. Di materi yang kedua di pertemuan 9 kita bahas tentang proses pengujian hipotesis. Nah, kalau dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 itu bahasan kalian masih bagaimana proses mendeskripsikan data. Ya, deskripsi datanya bisa dalam bentuk ukuran-ukuran statistik atau dalam bentuk kalian bikin grafik atau bikin tabel. Ya, semuanya dipakai untuk mendeskripsikan data, menggambarkan data itu seperti apa. Nah, mulai pertemuan 9 sampai nanti kalian belajar di statistika 2, kita akan belajar bagaimana proses melakukan pengujian hipotesis. Jadi ada banyak sekali proses pengujian hipotesis yang intinya adalah secara prinsip ada di pertemuan 9 ini. Gitu. Jadi saya wanti-wanti ke kalian harus paham nih langkah-langkah proses pengujian hipotesis itu seperti apa. Jadi nanti mau di otak-atik metodenya,
ketika kita tahu, kita paham sistematika proses pengujian hipotesis, itu akan mudah gitu ya. Jadi walaupun nanti akan banyak sekali rumusnya, tapi ketika kalian paham konsepnya, itu nanti akan lebih mudah. Nah, kapan kita akan pakai proses pengujian hipotesis? Di sini saya udah jelasin sebenarnya ya. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensi. Nah, yang kemarin sebelum ini tadi saya sudah singgung, statistika deskriptif itu hanya menggambarkan saja. Hanya menjelaskan saja bagaimana sih bentuk atau data kita itu seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan saya menggambarkan misalkan dari kalian gitu ya, oh saya mau gambarin Fikar misalkan ya. Misalkan oh Fikar tingginya sekitar 160, berat badannya sekitar 60 kilo, oh pakai kacamata, oh rambutnya hitam dan seterusnya. Itu kan menggambarkan secara deskriptif. Ya, itu mendeskripsikan data. Ibaratnya kalau data ya tadi dideskripsikan seperti tadi. Lalu pertanyaannya, apakah semua mahasiswa laki-laki di psikologi seperti deskripsi saya terhadap Fikar? Bisa nggak saya simpulkan seperti tadi? Ketika saya mendeskripsikan Fikar, oh tadi Fikar tuh tingginya sekitar 165 misalkan. Berat badannya 60, terus pakai kacamata, rambutnya hitam, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah saya boleh menyimpulkan bahwa seluruh mahasiswa laki-laki dari Fakultas Psikologi gambarannya seperti Fikar? Boleh nggak? Tidak boleh, Teh. Nggak boleh. Karena yang kita lakukan baru mendeskripsikan saja. Lalu gimana caranya ketika saya ingin menyimpulkan populasinya, tapi berdasarkan data sampel yang saya punya? Maka ada istilahnya statistika inferensi. Salah satu cara untuk menginferensikan adalah melalui proses pengujian hipotesis. Ya, jadi prinsipnya itu. Kapan pengujian hipotesis dipakai? Pada saat kita ingin menyimpulkan populasi berdasarkan data sampel yang kita punya. Ya, bisa difahami prinsip itu? Ya, jadi kalau misalkan saya mau menyimpulkan misalkan IPK misalkan ya. IPK mahasiswa Unisba itu populasi saya. IPK mahasiswa Unisba sebagai populasi saya. Lalu saya ambil datanya cuma mahasiswa psikologi doang. Di situ saya dapat misalkan rata-rata IPK-nya adalah 3,2. Gimana caranya saya ingin menyimpulkan IPK mahasiswa Unisba secara keseluruhan, tapi data yang saya punya cuma mahasiswa psikologi. Nah, itu yang kita lakukan pada proses inferensi. Oke, proses pengujian hipotesis itu harus kalian ingat ada berapa tahap? Ada 5 tahap. Ya, mau apapun yang diujinya, mau apapun metodenya, proses pengujian hipotesis yang harus kalian ingat ada 5 tahap. Tahapan pertama, karena kita mau menguji hipotesis, berarti kita harus bikin dulu hipotesisnya. Ya, ada yang kita sebut sebagai hipotesis statistik. Kalau hipotesis statistik, selalu kita akan punya H0 dan kita akan punya H1. Ya. Lalu itu adalah yang tahapan pertama. Tahapan kedua adalah kita harus bisa menentukan taraf signifikansinya atau tingkat kesalahan kita dalam proses inferensi. Biasanya ini berdasarkan penelitinya ya, based on penelitinya. Atau dalam kasus soal, biasanya ini diketahui alfanya mau berapa. Mau 5%, mau 10%, mau 1%, itu nanti bergantung diketahuinya. Atau bergantung kalian. Kalau nanti konteksnya kalian melakukan penelitian dalam skripsi, misalkan ya, maka alfa itu harus kalian tentukan. Kalian mau berapa. Itu tahapan kedua. Lalu nanti tahapan ketiga adalah kalian akan menghitung ada yang namanya nilai statistik hitung. Ya, statistik hitung ini nanti akan macam-macam tergantung hipotesis yang kita uji. Ya, lalu
Setelah kita punya statistik itu, maka nanti kita akan bandingkan dengan nilai kritis. Nilai kritis ini dapatnya dari mana? Biasanya kita dapatnya dari nilai tabel yang tadi, yang udah kita bahas sebelumnya. Ada tabel normal, ada tabel distribusi T-student, ada tabel distribusi F, ada tabel distribusi C kuadrat, dan seterusnya. Kalau yang di statistik hitungnya atau di sini di tahapan ketiganya adalah kita menghitung nilai Z hitung, maka nanti dibandingkan dengan nilai Z tabel. Kalau kita hitungnya nilai T hitung, maka nanti kita akan bandingkan dengan nilai T tabel. Dan terakhir, dari hasil pembandingan itu kita melakukan proses membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ini endingnya adalah biasanya kita akan menolak atau menerima hipotesis yang kita buat di awal. Ya, jadi gambarannya 5 langkah ini yang kita lakukan pada saat melakukan proses pengujian hipotesis. Mau apapun itu hipotesis yang kita ujikan. Ya, bisa difahami tentang tahapan ini? Oke. Nah, dalam proses analisis, di pertemuan 9, saya awali dengan bagaimana kalian melakukan uji normalitas data. Kenapa uji normalitas data ini menjadi penting? Nah, biasanya dalam proses analisis statistik, nanti kita akan pilih, ada yang namanya statistika parametrik, ada yang namanya statistika non-parametrik. Kapan kita pakai statistika parametrik, kapan kita pakai statistika non-parametrik, ini akan bergantung dari skala pengukuran data yang tadi kita bahas di awal. Ya, ketika kita punya skala datanya yang rendah, nominal atau ordinal, maka kita akan langsung pilih metode analisis statistiknya yang non-parametrik. Tapi, kalau kita punya skala datanya yang tinggi, yang interval atau rasio, untuk tipikal data tadi datanya kuantitatif, maka biasanya kita akan pakai statistika parametrik. Bisa diikuti? Nah, yang statistika parametrik nanti dia punya beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah asumsi datanya berdistribusi normal. Kalau di sebelumnya kalian mau tahu distribusinya normal atau tidak, kan kalian bikin plot ya, kalian bikin box plot misalkan. Jadi digambarkan gitu ya lewat histogram atau lewat box plot. Nah, ada cara lain untuk tahu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, kalian bisa melakukan uji normalitas. Yang udah dibahas adalah uji normalitas pakai metode Lilliefors. Ya. Ini gunanya buat apa? Tadi, kalau misalkan skala datanya interval atau rasio, lalu kita uji normalitas datanya, menghasilkan data yang berdistribusi normal, maka kita boleh pakai uji yang sifatnya parametrik. Tapi, ternyata walaupun ketika kita punya datanya interval atau rasio, namun pada saat kita uji normalitas, hasilnya data tidak berdistribusi normal, maka kita nggak boleh paksakan dia pakai yang parametrik, tapi harus kita pakai yang non-parametrik. Ya, jadi sangat penting buat kalian yang pertama untuk bisa memahami atau membedakan skala pengukuran data. Kebayang ya, ketika salah menentukan skala pengukuran data, maka nanti akan salah menentukan metode analisis datanya. Kalau salah menentukan metodenya, berarti nanti kesimpulannya juga akan salah terhadap data kalian. Gitu. Jadi sangat penting kalian bisa mengidentifikasi skala pengukuran data dan metode analisis data. Nah, kita lihat untuk uji normalitas, tadi saya bilang bahwa ketika kita mau melakukan proses pengujian hipotesis, ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama kita bikin hipotesisnya dulu. Ada H0, ada H1. Kalau uji normalitas data, bentuk H0, H1-nya adalah seperti ini. Ya. Lalu tahapan kedua adalah kita harus menentukan nilai alfa.
Alfanya berapa? Di sini alfanya diketahui. Misalkan saya pakai 5%. Lalu tahapan ketiga. Tadi tahapan ketiga adalah kita menghitung nilai statistik ujinya. Ya, nilai statistik uji pada saat kita mau melakukan uji normalitas, rumusnya sudah saya beri. Di sini saya akan pakai nilai L0. Ini adalah statistik uji saya. Ya, rumusannya ada, tahapannya ini udah dijelaskan. Endingnya adalah kita mencari nilai L0. Itu sebagai nilai uji kita, nilai statistik uji kita. Lalu tahapan berikutnya adalah tadi kita lihat tabel. Ketika kita punya L hitung, maka kita harus punya L tabel. Maka tabelnya juga udah saya kasih. Ada tabel untuk uji Lee-Force. Lalu untuk kesimpulan, kita akan bandingkan nilai hitung kita dengan nilai tabel. Ketika nilai L0 kita lebih besar daripada L tabel, maka kesimpulannya kita menolak hipotesis 0. Kalau kita menolak H0, berarti kesimpulannya kita baca yang kita tulis di H0 atau kita baca yang kita tulis di H1. Kalau kesimpulannya menolak H0, kan tadi ada di H1 teh. Ya, ada H0, ada H1 kan di awal. Kalau kesimpulannya nanti menolak H0, berarti yang kita simpulkan atau yang kita baca adalah yang kita tulis di H1. Ya, tapi kalau misalkan dari hasil ini ternyata nilai L0-nya lebih kecil daripada L tabel, maka kita akan menerima H0. Maka kalau kita terima H0, kesimpulannya adalah kita baca yang kita tuliskan di H0. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Jadi secara prinsip pengujian hipotesis seperti tadi, ada 5 tahapan. Mau apapun yang kalian uji, statistik ujinya gitu ya, prinsipnya adalah yang tadi. Paling nanti akan beda di bentuk H0, H1, atau di rumusan statistik ujinya, lalu di membaca tabel. Itu yang akan beda. Oke, silakan. Di pertemuan ini ada yang mau ditanyakan? Pertemuan 9, kita lihat forumnya. Oke, dari Reskina. Untuk menentukan tanda di H1. Oke, untuk menentukan tanda di H1. Tuh, tadi saya belum bahas ya. Bentuk H1, mungkin nanti akan kelihatan pada saat kita berbicara di H1, oke ini, nanti bisa bentuknya adalah tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, itu akan menentukan nilai statistik, itu akan menentukan nilai tabelnya. Ya, kalau nanti di H1-nya adalah bentuknya tidak sama dengan, maka itu nanti kita akan sebut sebagai pengujian hipotesis dua pihak atau dua sisi. Karena daerahnya ada dua, ada di kanan sama ada di kiri. Kalau dia nilai H1-nya atau tanda di H1-nya lebih besar atau lebih kecil, maka itu kita sebut uji hipotesis satu pihak. Karena dia cuma ada satu daerah, di kanan atau di kiri. Cuman untuk proses pengujian yang uji normalitas, untuk uji Lee-Force, dia nggak ada ya. Tidak ada bentuk sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil. Bentuk hipotesisnya seperti ini. Nanti kita akan pakai yang lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan di pertemuan yang ke-10 dan ke-11. Pertemuan kemarin ya, di ke-11. Nah, nanti itu juga menjadi perhatian buat kalian, karena ketika salah nanti menentukan tandanya, nanti nilai tabelnya juga bisa jadi keliru. Oke, itu pertanyaan dari Reskina, cuma satu aja.
Ada pertanyaan? Silakan. Bisa difahami tahapan proses pengujian hipotesis? Teteh izin bertanya. Iya, Reskina. Itu juga saya sudah menuliskan di forum. Kan yang Teteh contohin itu yang mencari ZI dari FZI itu kan negatif. Nah, langsung dihitungnya itu 1 dikurangi peluang kumulatifnya. Apakah kalau misalnya ZI-nya negatif, penghitungan FZI-nya langsung aja jadi 1 dikurangi atau gimana? Oke. Itu akan bergantung dari tabelnya ya. Kita lihat. Oke, ini dari nilai tabel distribusi Z ya. Nah, oke. Di tabel ini karena dia cuman, saya ada ini nggak ya? Saya nggak buka. Nah, gini. Kalau misalkan kita mau membaca tabel ya, hati-hati dalam proses membaca tabel. Ketika kalian baca tabel, selalu lihat informasi di atas ini. Ini menunjukkan daerah yang ditunjukkan oleh tabel ini yang mana. Gitu. Ya. Ada juga kalau kalian baca referensi yang lain gitu ya, mungkin bisa jadi nilai tabelnya akan berubah karena tergantung dari sudut pandang kita melihat tabelnya. Nah, kebetulan saya ambil tabelnya yang bentukannya seperti ini. Tuh. Kalau yang dicontoh, itu tuh yang dicontoh ya, Reskina ya? Iya, Teh. Oke, di sini emang nggak ada ya. Itu di pertemuan 11 bukan? Atau? Ya, di pertemuan ini di slide ke bawah lagi, Teh. Nah. Yang tabelnya warna biru. Nah, ini. Yang tadi. Sebelumnya. Nah, iya. Kan ini ZI-nya ada yang negatif ya, Teh ya. Nah, di video itu Teteh ngejelasinnya, nyari FZI-nya itu langsung 1 dikurangi peluang kumulatifnya gitu. Apakah kalau negatif pasti boleh langsung 1 dikurangi atau tetap harus lihat tabel lagi? Oke. Oh, paham saya. Oke, ini nilai. Oke, berarti saya harus ke sini. Oke. Ini bentuk distribusi normal baku ya. Kalau distribusi normal baku, salah satu sifatnya adalah dia sifatnya simetris. Kalau kalian perhatikan, ini di titik tengahnya, ini adalah garis tengahnya. Dia nilai Z sama dengan 0. Ya, nilai Z sama dengan 0. Dari 0 ke kanan, dia nilai Z yang positif. Dari 0 ke kiri, dia nilai Z yang negatif. Ya. Nah, di sini kebetulan tabel Z-nya cuman ada yang nilainya positif saja ya, yang 0 sampai Z-nya 3,9. Nah, tadi saya bilang bahwa salah satu sifat dari distribusi normal baku, dia punya sifat yang simetris. Nah, simetris itu seperti apa? Kalau misalkan saya ambil nilai Z-nya yang ini deh, nilai Z1 aja ya. Nilai Z1, berarti misalkan Z ini adalah 1. Aduh, saya nggak bawa pennya, jadi agak susah saya coret-coret. Misalkan Z di sini adalah 1, berarti ini ya. 1 berarti ada, 1 itu positif, berarti ada di sebelah kanan. Ya, ini berarti. Nah, gimana kalau saya mau mencari nilai Z-nya adalah -1? Ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Sebelah kiri. Ada di sebelah kiri, berarti ada di sisi ini. Ya. Nah, oke. Sebelum ke situ, nilai Z sama dengan 1, nilainya berapa? Nilai tabelnya. 0,84. Ya. 0,84 itu nilai yang mana kalau dalam bentuk gambar?
Karena ini nilai kumulatif, maka 0,84 itu adalah luas daerah di bawah kurva yang kita arsir. Berarti ini yang warna biru. Ini nilainya 0,84. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya pindahin Z-nya adalah ke -1. Ke sini ya, sebelah kiri. Kira-kira kurvanya ada di mana? Kurva yang diarsirnya jadinya yang mana? Apakah masih yang biru ini semuanya? Enggak. Kalau ini adalah Z-1, berarti dari Z-1 ke sebelah kiri. Berarti yang ini doang segini. Ya nggak? Ya, nah sekarang kita perhatikan. Luas daerah yang dari sini sampai ke Z-1 ini sama nggak dengan yang ini? Yang kosong? Yang putih? Coba kalau kalian bayangin ya, karena saya agak susah ini coret-coretnya. Kalau saya punya ini adalah -1, ya, di sini adalah -1, berarti kalau saya lihat dari tabel atau dari gambar, yang harus saya arsir adalah dari -1 ke sebelah kiri ya. Dari -1 ke sini semuanya. Luasnya berapa? Luas daerahnya. Sama seperti luas Z yang sebelah kanan. Sama seperti luas Z yang putih, yang nggak saya arsir. Kebayang nggak? Ya, artinya kalau saya punya ini distribusi normal baku, seperti kita tahu bahwa secara konsep nilai peluang, nilai luas daerah di bawah kurva secara keseluruhan itu adalah nilainya 1. Ya, kalau saya punya tadi luas dari sini atau yang warna biru ini adalah 0,84, berarti yang warna putih berapa? Sisanya. Sisanya 1 min 0,84, berarti sekitar 0,16. Ya, tadi balik lagi, ketika saya punya Z-nya negatif, berarti dia ada di sebelah kiri, di sini. Luas daerahnya berapa? Boleh nggak saya pakai yang 0,84? Karena di sini nggak ada yang minus di tabelnya, sedangkan saya punya angkanya adalah -1, lalu kalau saya ambil yang nilainya 1, 0,84, itu sama nggak dengan nilai peluang Z sama dengan -1? Kebayang nggak? Nggak ya? Pusing ya? Coba ntar saya coba gambarin. Artinya adalah, makanya saya di video bikin 1 minus ya. 1 minus kalau nilai peluang Z-nya Ya, Teh. negatif. Nah. Coba ya, semoga saya bisa gambarin di sini. Biar kamu kebayang. Oke. Oke, misalkan ya, semoga bagus gambarnya. Oke. Ini misalkan ya. Oke. Tadi kita punya Z sama dengan 1. Misalkan ini adalah titik nolnya. Oke. Kita punya Z sama dengan 1. Berarti 1 ada di sebelah kanan titik 0, kan? Berarti ini adalah 1. Ya. Nah, berarti luas yang kita arsir yang mana? Dari titik 1 ke sebelah kiri. Ini.
Ya, yang saya arsir warna merah. Nah, itu nilainya berapa? Nilainya adalah 0,84. Yang saya arsir merah adalah 0,84. Lalu sekarang saya punya satu angka lagi. Ada -1, berarti letaknya ada di sini. Ini -1. Berarti yang saya arsir yang mana? Dari -1 ke sebelah kiri. Berarti ini saya arsir warna biru. Kebayang ya? Berarti yang luas kumulatif dari Z minus itu berarti yang di sini, bukan yang ini. Nah, kalau ini gambarnya karena nggak simetris. Coba kalian perhatikan, luas daerah ini sama nggak dengan luas daerah yang putih? Kalau gambarnya ini nih, yang bagus lah. Luas daerah yang di sini, yang diarsir warna biru, sama nggak dengan luas daerah yang warna putih? Sama, karena dia sifatnya simetris. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Ya, tapi kita tahu nggak luas yang warna putih ini berapa? Nggak tahu. Karena kalau dari tabel, tadi 0,84 itu punyanya yang warna merah. Tapi kita tahu bahwa salah satu sifat peluang adalah luas di bawah kurva keseluruhannya adalah 1. Sehingga kalau saya tahu yang warna merah ini adalah 0,84, berarti yang putih adalah sisanya. 1 min 0,84, berarti sekitar 0,16. Oh, ternyata kalau yang putih ini adalah 0,16, berarti nilai peluang yang saya arsir warna biru di sini, karena nilainya simetris, karena bentuknya sama, berarti nilai luas daerahnya juga akan sama, berarti 0,16. Itu Rasyana. Semoga terbayang. Ya, kebayang nggak? Kebayang. Ya, jadi karena ini bentuk tabelnya adalah nggak ada yang sifatnya minus gitu ya, kebetulan di tabelnya, jadi mau nggak mau kalian harus bikin satu minusnya. Kalau saya ilustrasikan dalam bentuk gambar, supaya kalian nggak pusing, kurang lebih kayak tadi lah ilustrasinya. Jadi nanti mau dibolak-balik seperti apapun, kalian nggak akan bingung. Tinggal lihat aja, daerah yang diarsirnya yang mana, sehingga nanti itu yang kita sesuaikan. Apakah harus dikurangi 1 atau nggak perlu, gitu ya. Atau misalkan harus dikurangi setengah, mungkin kalau dia luas daerahnya cuman setengah yang diarsirnya, misalnya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Terima kasih, Teh. Ya. Tidak ada? Oke, ini sudah paham ya tentang membaca tabel. Sekarang pertemuan 10. Oke, ini tentang sampling. Ini pengetahuan kalian. Nah, biasanya sampling ini sekali dipakai nanti pada saat kalian proses ambil data biasanya ya untuk proses penelitian. Proses sampling ini kalau saya bisa bagi, kenapa sih sampling ini dipakai gitu ya, sangat penting digunakan untuk kalian. Karena tadi, gimana caranya balik lagi ke prinsip yang tadi, karena kita ingin menyimpulkan populasi berdasarkan data sampel, maka supaya kesimpulan kita mewakili karakteristik dari populasinya, maka sampel kita pun harus mewakili karakteristik dari populasinya. Bagaimana untuk mendapatkan karakteristik sampel yang mewakili? Ya salah satunya adalah dalam proses sampling. Samplingnya harus benar. Ada istilahnya adalah sampling yang baik adalah sampling yang kita lakukan secara random, secara acak, untuk bisa memastikan bahwa karakteristik dari populasi itu terwakili oleh karakteristik sampel. Ya, secara garis besar, metode sampling ada 2. Ada yang sifatnya probability sampling, ada sifatnya non-probability sampling. Kalian juga udah buat mind map-nya, sengaja saya minta kalian buat mind map sebenarnya untuk kalian belajar juga nanti. Itu akan kalian butuhkan nanti di proses nanti ya pada saat kalian mau melakukan sebuah penelitian atau proses ambil data. Tuh. Ada macam-macam ya, tergantung
karakteristiknya. Nanti kalau dia probability sampling, ada yang namanya simple random, ada yang namanya stratified, ada cluster, ada systematic. Lalu kalau dia non-probability, ada macam-macam juga. Ada purposive, ada convenience, ada judgment, ada snowball, ada kuota, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis sampling yang bisa kalian pilih. Ya, ini secara teorinya kalian sudah tahu juga dan sudah buat gambarannya dalam bentuk mind map. Oke, lalu pertemuan kemarin itu kita balik lagi ke proses pengujian hipotesis. Nah, ini mulai nih perjalanan proses pengujian hipotesis yang akan kita pelajari sampai nanti statistika 2. Ya. Nah, yang sekarang yang paling sederhana adalah yang akan kita mulai proses pengujian hipotesis untuk kasus satu populasi atau satu sampel. Nah, tadi saya bilang, ada yang kita sebut statistika parametrik, ada yang kita sebut statistika non-parametrik. Ya, ketika tipikal datanya tadi skalanya rendah, maka kita akan pakai yang non-parametrik. Biasanya ketika saya membandingkan satu sampel, kita akan pakai uji median. Tapi kalau sifatnya parametrik, maka kita akan pakai rata-rata. Jadi dia sebanding, dia setara gitu lah. Jadi sama aja fungsinya antara uji rata-rata sama uji median. Bedanya adalah tadi untuk kasus parametrik atau non-parametrik. Nah, sekarang mulai ya. Ketika kita berhubungan dengan pengujian seperti ini, nanti bentuk H0, H1-nya bisa macam-macam. Bisa H0-nya, bisa H1-nya tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ini yang kita sebut statistik uji. Lalu ini kriterianya. Kriterianya tergantung dari ujinya. Uji satu sisi pihak kanan, satu sisi pihak kiri, atau dua sisi, atau dua pihak yang tadi. Ya, jadi jangan salah menentukan tanda. Karena nanti akan menentukan kriteria kita menolak atau menerima H0-nya akan berbeda. Ini udah default ya. Jadi bukan kalian hitung. Ini nanti sudah ada, lihat dari tabel. Nah, untuk kasus rata-rata, ini ada beberapa kondisi. Ada pada saat varians populasinya diketahui, ada varians populasinya tidak diketahui, tapi sampelnya di atas 30, lalu ada yang variansnya tidak diketahui dengan jumlah sampel, ukuran sampelnya kurang dari 30. Nanti itu disesuaikan dengan tipikal kasusnya, atau tipikal data yang kita punya. Ya, jadi seperti banyak rumus, cuman nanti kalian harus tahu kapan kita pakai ini, kapan kita pakai yang ini, dan seterusnya, gitu. Karena dia punya spesifikasinya sendiri. Ya, nah di sini kalau tadi variansinya diketahui, misalkan ya saya mau ujinya rata-rata, maka nilai statistik ujinya adalah Z. Ya, kalau tadi diuji Lilliefors, diuji normal itu adalah L. Ya, L kita bandingkan dengan L tabel. Di sini juga sama. Z kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Lalu kalau yang varians tidak diketahui sampelnya besar juga masih pakai Z. Lalu nah ini tadi saya bilang ketika variansnya tidak diketahui jumlah sampelnya kecil atau kurang dari 30, maka ini bukan lagi Z, tapi sudah berubah jadi T. Nilai T itu akan kita bandingkan dengan nilai T tabel. Maka tabelnya bukan lagi tabel distribusi normal yang tadi, tapi tabel distribusi T student. Sudah saya kasih juga ini. Ya. Jadi nanti semakin banyak jenis analisis, akan semakin banyak juga tabel yang akan kalian lihat, gitu ya. Ini tabel distribusi T student. Nilainya beda-beda, beda dengan yang tadi. Ya. Tapi jangan khawatir sebenarnya. Banyak banget rumusnya gitu ya. Saya pusing harus pakai rumus yang mana gitu ya. Yang penting adalah kalian harus paham aja konsepnya. Data kalian apa, yang mau dicari apa gitu. Nanti di statistika 2 kita akan belajar tidak menghitung manual seperti ini. Tapi kita akan pakai yang namanya software atau alat bantu. Jadi tenang aja, mau di sini mau nggak mau gitu ya, karena ini tahap awal, jadi saya harus kasih kalian dulu basicnya gitu ya. Nanti pada saat di statistika 2 saya
akan kasih cara singkatnya kok ke kalian gitu ya. Kalian nggak usah ngitung ini X bar min mu 0 per S per akan N, bla bla bla, nilai tabelnya harus cari nilai tabel yang mana gitu. Tapi nanti ketika kita punya software, kita pakai alat bantu gitu ya, bisa pakai website, nanti ada website statistik, atau kita pakai Excel sekalipun, nanti nilai T di sini akan langsung keluar. Nanti nilai tabel juga akan langsung keluar. Gitu ya. Jadi saya mau coba kalian harus bisa pahami secara konsepnya lah dulu. Gitu. Ya, ini kalau uji MIU, lalu kalau uji, nah ini ada flowchart-nya sebenarnya. Jadi untuk memudahkan pola pikir kalian, oh punya saya variansinya diketahui atau tidak ya? Oh jumlah ukuran sampel saya 30 atau kurang ya gitu. Nanti kalian bisa ikuti flowchart di sini. Sehingga nanti ini ada kriterianya masing-masing. Nah, di tugas ini ya, kita coba, ini karena kalian belum ngerjain ya, jadi nanti kalau saya bahas, kalian udah tahu. Coba saya mau bahas dari contoh saja deh. Pertanyaannya Reskina yang tadi, kapan H1-nya tidak sama dengan, kapan lebih besar, kapan lebih kecil? Ya, itu akan sangat bergantung dari tipe soal, atau biasanya saya sebutnya sebagai hipotesis penelitian. Ya, misalkan contoh di sini. Akhir-akhir ini masyarakat mengeluh mengatakan bahwa isi bersih makanan A dalam kaleng tidak sesuai dengan yang tertulis. Ya, yang tertulisnya adalah 5 ons. Ternyata dari 23 kaleng, berarti 23 kaleng ini sebagai ukuran sampel kita, dipilih secara acak, ternyata dapatlah dari 23 ini berat rata-ratanya 4,9, lalu simpangan bakunya 0,2. Oke, berarti 4,9 sama 0,2 punyanya sampel atau punyanya populasi? Kira-kira 4,9 sama 0,2 punyanya sampel atau punyanya populasi? Sampel bukan deh. Punya sampel. Karena tadi kan dari sekian banyak yang diambil adalah 23. Berarti 23 itu sebagai sampel kita. Ya, jadi kalian harus bisa memahami persoalannya seperti apa. Ya. Oke, berarti rata-rata 4,9 sama 0,2 ini punyanya sampel. Berarti kalau punyanya sampel, yang kita tuliskan secara simbol, berarti simbol untuk sampel juga. Nah, itu jangan kebalik. Rata-rata, ketika kita punya rata-rata dari sampel, itu simbolnya apa? X bar. X bar. Bukan mu. Kalau mu adalah rata-rata dari populasi. Lalu, simpangan baku yang 0,2, ini punyanya sampel. Berarti simbolnya apa? S atau sigma kuadrat? S. S. S adalah simpangan baku untuk sampel. Berarti pakai yang ini kan tadi sigma ini adalah populasi ya. Simpangan baku untuk populasi. Sigmanya diketahui atau tidak? Oh, tidak. Berarti kita ke bawah. Lalu jumlah sampelnya tadi berapa? Oh, 23. Berarti kurang dari 30. Oh, berarti saya harus pakai uji T gitu. Ya, untuk bisa memahami persoalannya. Nah, tentukan apa yang kita tentukan apakah keluhan masyarakat itu terbukti atau tidak gitu ya. Tadi kita punya keluhan atau punya asumsi bahwa masyarakat mengeluh bahwa isi bersihnya tidak sesuai dengan yang tertulis gitu. Artinya kalau tidak sesuai, kalau masyarakat mengeluh dia nggak sesuai, berarti beratnya lebih besar, lebih kecil dari yang tertera. Kayak misalkan kalau kalian yang kelihatan ngisi bensin, misalkan ya, buat yang cowok-cowok tuh biasanya pada protes kan, saya ngisinya kayaknya 2 liter deh, tapi kok ini cepet habis ya. Nah, biasanya kan ngeluh ya. Tapi kalau misalkan ternyata belinya 20.000, tapi diisinya ternyata 5 liter, kalian ngeluh nggak? Enggak ya, malah bersyukur ya. Jadi biasanya kalau kalian ngeluh, itu biasanya dapatnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu ya. Nah, kalau ini berarti konteksnya karena dia makanan, artinya ketika dia mengeluh, berat yang dia terima lebih sedikit dibanding dengan yang tertulis. Ya nggak?
Logikanya kan seperti itu ya. Berarti apa yang dia terima, masyarakat terima, itu ternyata lebih ringan dibanding dengan yang tertulis. Berarti di sini itu adalah dugaan kita. Hipotesis penelitian yang harus kita uji. Itu kita simpan di H1. Berarti dugaannya atau rata-ratanya, karena kita mau uji rata-rata, itu lebih kecil dari yang tertulis. Berarti 5. Mu kurang dari 5. Berarti ini satu sisi atau dua sisi? Satu sisi. Untuk menentukan hipotesisnya satu sisi atau dua sisi, kita cukup lihat bentuk H1-nya saja. Tidak perlu lihat bentuk H0. Ya, jadi yang menjadi kunci kalian adalah nanti lihat H1-nya. Lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kalau dia lebih besar atau lebih kecil, berarti nanti uji satu pihak. Kalau dia lebih kecil, berarti nanti satu pihak kiri. Kalau dia lebih besar, berarti nanti satu pihak kanan. Kalau dia tidak sama dengan, berarti uji dua pihak. Berarti nanti kalau saya lihat di sini, ini ya, tadi kita kan jumlah sigmanya tidak diketahui, berarti ukuran sampelnya kurang dari 30, berarti kita pakai uji T yang ini. Nanti kita lihat satu sisinya yang mana? Sisi kiri, karena bentuk H1-nya kurang dari. Begitu. Bisa difahami? Lalu kalau yang contoh yang kedua, ini kenapa bisa mu-nya lebih besar daripada 16? Coba kita perhatikan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, apakah metode ini secara rata-rata menghasilkan lebih dari 16 buah? Jadi selalu ada kata kunci di persoalan yang akan kita uji. Atau di soalnya, nanti pasti ada kata kuncinya. Dia mintanya lebih besar atau lebih kecil, atau kalau tidak disebutkan lebih besar atau lebih kecilnya, nanti kita bisa simpulkan dia pakai yang tidak sama dengan H1-nya. Begitu ya. Jadi ini penting untuk menentukan tanda, karena tanda menentukan kriteria tadi. Kriterianya berbeda antara satu sisi pihak kanan, satu sisi pihak kiri, dan dua sisi. Oke, itu kira-kira silakan ada yang mau ditanyakan? Kemarin sudah isi forum belum kalian ya? Oke, baru 2 orang ya. Coba kita lihat tugasnya deh. Boleh. Nih, saya kasih tanda ini, sebenarnya saya kasih petunjuk. Yang ditanyain adalah rata-rata self konsepnya tidak lebih dari 80. Berarti H1-nya apa? Tidak lebih dari 80. Berarti H1-nya mu tidak lebih dari 80. Berarti apa? Kalau saya bentuk dalam simbol matematis? Lebih besar kurang atau dari lebih kecil? 80, bukan tuh? Tuh, tidak lebih dari 80. Berarti kan Lebih harus lebih kecil. kecil. Harus lebih kecil. Berarti nanti H1-nya mu kurang dari 80. Gitu. Ya. Atau bisa saya bilangnya bahwa apakah rata-rata self konsepnya itu minimal nilainya 80. Nilai terkecilnya 80. Berarti nanti H1-nya mu-nya lebih besar dari 80. Ya, jadi itu akan sangat bergantung dari yang ditanyainnya apa. Ya. Oke, terus yang kedua. Nah, ini ya. Lebih besar dari 12,5. Kalau ini jelas ya, pasti H1-nya lebih besar. Gitu. Jadi, bentuk H1 tergantung dari hipotesis penelitian kita, atau kalau dalam bentuk soal, tergantung yang ditanyainnya apa. Artinya, kalian harus paham, itu yang ditanyainnya maksudnya ke arah yang mana. Gitu. Ya, bisa difahami? Oke, silakan. Kita masih ada waktu, sekarang jam 11.19. Oke, masih ada yang bertanyakan?
Tidak ada? Sudah cukup jelas reviewnya? Oke, semoga dengan review ini bisa memberi penjelasan yang lebih lagi buat kalian, bisa lebih paham nanti dalam proses analisisnya. Nah, biasanya kalau dikasih soal itu langsung tiba-tiba ngeblank gitu ya, padahal pada saat dijelasin itu ngerti, tapi pada saat ngerjain soal tiba-tiba langsung bingung, itu harus dikerjakannya seperti apa. Ya, oke, kerjakan latihannya. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, tuliskan saja di forum. Nanti kita akan bahas di sesi review yang berikutnya. Ya, review ini saya record, jadi nanti kalian boleh atau saya akan simpan lagi di YouTube. Nanti kalian bisa untuk di review diulang-ulang lagi materi hari ini. Ya, oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.